Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan? Luar biasa. Jawabannya dahsyat luar biasa Bapak Ibu ya. Sangat diberkatilah setiap kita. Mungkin atas pemeliharaan Tuhan selama minggu ini kita diberikan kekuatan, penghiburan, bahkan diberikan pengharapan yang berlimpah-limpah bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Saat ini kita memulai ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang senantiasa menaungi setiap hidup kami. Tidak pernah Engkau sedikit pun meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sampai kami terpuruk pun Engkau ada di setiap sisi kami ya Bapa. Engkau mengangkat kami, Engkau menggendong kami, Engkau membawa kami, dan memeluk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami pagi hari ini membawa ucapan syukur kami. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Hanya kepadamu lah Tuhan. Kami percaya Yesus. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari saudara angkat tanganmu, katakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Itu yang mengatasi bumi Yesus. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Amin.
kasih-Mu. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, Dan kami bermasmur bagi nama-Mu, sebab Engkau kudus Tuhan. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. betapa mulianya, Mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, hanya kebesaran-Mu. mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan dirimu, mengatasi langit ya. mengatasi langit, Kebesaran-Mu, mengatasi bumi. tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, Mengatasi bumi, mengatasi bumi. yeah. Engkau Tuhan, kami sembah. Engkau layak yang ditinggikan Tuhan. Engkau ku sembah. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan. Engkau yang layak ditinggikan. Yesus dimuliakan. Oh, Ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja setiap kami Tuhan. Engkau Rajaku, Yang berdatang. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. sekali lagi nyatakan dimuliakan. Oh, Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Oh,
sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini kami siap mau meninggikan namamu, memuliakan namamu, dan bersorak-sorai bagi namamu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dengan sukacita. Haleluya, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang ya. Katakan Tuhan Yesus baik pagi hari ini buat kamu. Haleluya. Kita adalah umat yang ditebus Allah. Mari memuji Dia. Kita yang diberi kuasa untuk menang. Haleluya. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Amin. Yes. Mari berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Ada mukjizat Tuhan terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Katakan haleluya. Katakan kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus. Kami mengangkat pujian bagi Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Nyatakan dengan iman-Mu, katakan kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Bagi orang percaya, siap menerima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Mukjizat Allah nyata bagi setiap kita. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mujizatmu Tuhan. Mujizatmu terjadi. Hey, yeah. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu, Kami menerima kuasa-Mu Tuhan. kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Siap diberkati pagi hari ini, amin. Siap terima sukacita surga pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya. Amin. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi setiap jiwa kita. Haleluya. Katakan, Jiwa sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. takkan patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatan kami. Kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan hilang, oh, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak. sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku.
Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami yang butuh pertolongan Tuhan. Kami yang mau Tuhan mengandalkan Engkau. Di saat masa-masa tidak enak pun Tuhan, kami tetap mau percaya Yesus. Sebab kami yakin dan kami percaya mujizat masih ada. Kekuasaan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, itu yang mengurapi setiap hati. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan Tuhan. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan Itu mustahil bagi kami ya Yesus. itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat Amin Tuhan. bagimu. Katakan Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu Amin Tuhan. bukan karena kekuatan Roh-Mu yang ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan bagi setiap kami Tuhan, itu tidak mungkin Tuhan. Tapi itu tidak mungkin bagi Engkau ya Bapa. Bagimu di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biarkan musik saja yang menghalu pagi hari. Selama kita masih hidup dan bernafas, percayalah, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Hari ini datang dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Sedetik pun, selangkah pun, dalam persoalan apapun yang kita hadapi pagi hari ini. Tetap bersama dengan Tuhan.
Andalkan Dia dalam segala hal. Dan percaya, sebab diberkatilah setiap orang yang selalu hidupnya mengandalkan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini pernyataan kami ya Bapa. Di saat ku tak berdaya, amin Yesus. Nyatakan ini dengan imanmu Bapak. Ketika ku percaya mujizat itu, bahwa mujizat itu nyata. bukan karena Ya Tuhan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh dapat berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati perkabaran firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati dan bukakan hati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Gemburkan setiap hati, setiap benih firman yang tertabur dapat bertumbuh dengan subur dalam hati setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mulai pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Ya. Hari ini saya akan pertama kali membawakan firman Tuhan di tempat ini dan hari ini kita akan membahas tentang mujizat. Mujizat itu nyata. Semoga melalui pemberitaan firman ini mungkin nanti saya akan mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda dari biasanya gitu ya. Tetapi saya berdoa kiranya pemberitaan firman ini dapat memberkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Oke, ya. Jadi kalau sebagian saudara yang udah lumayan kenal saya dan keluarga, jadi udah lama gitu ya. Udah lama mama saya sakit kanker gitu dan semenjak 2013 kita selalu pergi ke Pineng gitu. Pergi ke Pineng untuk berobat gitu ya, berobat kanker. Hampir setiap tahun mungkin kita pergi 2-3 kali ke sana gitu. Dan khususnya tahun ini kita pergi hampir setiap bulan karena awalnya sakit mata itu butuh treatment yang lumayan sering, tapi ternyata bulan April lalu diagnosa lagi ada kanker di ususnya dan udah menyebar ke hati. Jadi ya hampir setiap bulan gitu dari tahun lalu kita ke sana. Dan selama saya pergi ke Pineng dari awal tahun 2013, saya melihat begitu banyak, ternyata banyak banget orang Indonesia gitu ya, yang pergi ke sana juga gitu bareng-bareng gitu, bareng-bareng untuk berobat gitu ya. Dan mungkin kalau satu pesawat gitu, dalam satu pesawat itu mungkin bisa berapa? 70%, 70-80% mungkin
orang yang ada di dalam pesawat itu pergi ke Pinang itu, ke Pinang sih yang saya mau pergi. Itu untuk berobat. Karena kelihatan gitu ya saudara-saudara ya. Maksudnya mereka yang umurnya udah lanjut banyak banget dan yang jalannya susah juga banyak gitu. Jadi dalam satu pesawat itu, kalau kita pergi itu mungkin bisa 70-80% orang pergi ke sana untuk berobat semua. Jadi fenomena ini begitu luar biasa ya, sampai Presiden Jokowi juga menyadari gitu kalau ternyata Malaysia itu udah sebutannya medical tourism gitu ya. Dan aku cek di data ternyata iya di tahun 2022 sendiri itu udah 850.000 orang yang datang ke Malaysia untuk berobat. Dan medical tourism ini bernilai triliunan rupiah gitu ya, mungkin setiap tahunnya gitu. Dan hal ini, kemarin waktu saya terakhir pergi, habis itu kita lagi nunggu pesawat buat masuk gitu ya, lagi nunggu buat boarding ke pesawat. Kita nunggu lumayan lama, lama banget gitu ya. Kita tungguin nih kenapa orang-orang udah pada keluar semua tapi kita belum bisa masuk. Ternyata ada satu orang yang dibawa pakai tanduk sampai alat bantu napas itu baru keluar. Sampai sebegitunya orang mau datang ke Malaysia untuk berobat. Nah hal ini bikin saya berpikir gitu ya, maksudnya wah zaman sekarang dengan pengetahuan, dengan teknologi yang kita punya, orang itu tetap mencari kesembuhan, tetap mencari kesembuhan untuk penyakitnya gitu ya. Dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sekarang. Dan itu bikin saya berpikir gitu, gimana 2000 tahun yang lalu pada zaman Tuhan Yesus gitu ya, orang-orang itu seperti apa dan mereka melihat kesehatan dan kesembuhan itu seperti apa. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara tahu, kita hidup di zaman sekarang ini, kita udah tahu banyak hal gitu ya. Kita udah tahu soal bakteri, soal virus, soal lain-lain gitu ya. Tapi kalau di zaman dulu, ya sebelum ilmu pengetahuan berkembang gitu, itu orang-orang nggak banyak sekali yang umurnya mungkin lifespan-nya gitu ya, pengharapan umurnya itu nggak panjang. Kenapa? Karena mereka nggak tahu soal virus, soal bakteri. Mereka nggak ngerti menjaga kesehatan. Mereka nggak ngerti. Mereka bisa aja misalnya jalan gitu, udah gitu kena besi yang karatan atau apa gitu. Kalau kena besi karatan gimana? Bisa tetanus gitu kan, bisa infeksi dan kalau kita sekarang ada antibiotik gitu ya, tinggal dikasih. Tapi pada saat itu nggak ada, saudara-saudara. Jadi kesembuhan pada zaman Tuhan Yesus itu penting sekali. Kenapa? Karena orang pada saat itu kalau sakit mereka nggak tahu mau ngapain. Mereka nggak tahu mau ngapain dan makanya pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia, mayoritas dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah mujizat kesembuhan, saudara-saudara. Kalau kita baca di Injil gitu, mayoritas mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah mujizat kesembuhan. Karena itu kebutuhan yang penting bagi orang-orang pada saat itu gitu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu soal definisi mujizat. Mujizat itu apa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Saya agak sedikit nggak setuju dengan sukar dijangkau gitu oleh kemampuan akal manusia karena banyak yang sukar dijangkau gitu ya. Misalnya kayak cara kerja LED ini gimana kan sukar dijangkau, tapi kita nggak nganggap ini juga sebagai suatu mujizat gitu kan. Atau mungkin bagi orang yang belum pernah belajar musik, kalau ngelihat orang main musik jago banget, mungkin mereka, ini sukar dijangkau gitu. Tapi kalau dilatih terus bisa gitu. Jadi, ini yang Oxford Dictionary punya, aku lebih setuju. Jadi ini a surprising welcome event that is not explicable by natural or scientific law
and is therefore considered to be the work of divine agency. Jadi maksudnya adalah itu kejadian yang mengejutkan tapi diinginkan, tapi tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam dan hukum pengetahuan gitu ya. Dan karena itu dianggap sebagai pekerjaan yang maha kuasa gitu. Nah, kita mau bahas satu kisah dalam Alkitab, ada di Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Kita boleh buka bersama-sama. Oke, udah dapat semuanya? Udah ya? Oke, aku bacain. Dalam perjalanan ke-10 orang kusta, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh gitu ya. Dan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke imam-imam itu refernya di Imamat 14 karena itu perintah Tuhan kepada Musa kalau orang kena sakit kusta harus dibawa ke imam-imam gitu ya. Nah, Tuhan Yesus merefer di situ dan kita lanjut ke ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara-saudara, kenapa saya ambil kisah ini? Kisah ini menarik ya. Dan sorry bentar. Jadi apa yang mau ditekankan oleh kitab Lukas ini di pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini adalah perjalanan Yesus pada saat dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus menemukan ada 10 orang yang sakit kusta gitu ya. Sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu kalau sekarang dikenalnya dengan Hansen disease gitu ya. Jadi leprosy gitu ya. Itu penyakit yang menular gitu ya. Menular yang disebabkan oleh bakteria yang namanya Mycobacterium leprae. Dan penyakit ini dapat menyebabkan saraf, kulit, mata, dan hidung gitu ya. Dan bakteri ini menyerang saraf dan bisa menyebabkan bengkak di bawah kulit yang menyebabkan orang itu nggak bisa ngerasa apa-apa gitu ya. Yang menyebabkan orang itu nggak bisa merasa apa-apa. Jadi pada saat dia kena potong atau kena api, itu dia nggak ngerasa apa-apa. Makanya seringkali orang yang kena sakit kusta itu tangannya bisa buntung gitu ya. Tetapi pada abad 19 antibiotik untuk treatment untuk lepra ini udah ditemukan gitu di tahun 1950. Jadi sekarang itu penyakit kusta, penyakit lepra itu sudah ada obatnya gitu. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit lepra ini, kusta ini nggak ada obatnya gitu. Nah, tapi yang menarik di kitab Lukas tadi pasal 17 adalah pada saat ke-10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
Dan pada saat ke 10 orang kusta itu pergi ke imam-imam untuk memperlihatkan bahwa diri mereka sudah sembuh. Di tengah jalan mereka mengalami kesembuhan, saudara-saudara. Mereka mengalami pemulihan, mereka sembuh. Tetapi yang mau ditekankan oleh kitab Lukas ini adalah dari ke-10 orang itu cuman ada 1 orang yang balik. Cuman ada 1 orang yang balik dan di sini bilang apa? Dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, habis itu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dan orang itu juga orang Samaria gitu ya. Dan yang menarik di ayat yang terakhir juga, Tuhan Yesus bilang, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan engkau itu bahasa aslinya, itu bahasa Yunaninya itu adalah sesoken gitu ya. Sesoken itu ada dipakai pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit yang lainnya, dan artinya itu bisa ada 2, bisa menyembuhkan dan bisa menyelamatkan. Tapi di konteks ini sesokan itu dipakai untuk dalam arti kata menyelamatkan. Jadi pada saat orang ini balik kepada Yesus dan Tuhan Yesus bilang berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, itu artinya Tuhan Yesus berbicara soal keselamatan daripada orang ini, bukan kesembuhan gitu ya. Nah, tadi yang aku bilang yang mau ditekankan adalah apa? Dari ke-10 orang tadi yang balik itu cuma 1 orang dan yang ke-9-nya nggak ada. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kisah ini gitu ya, kisah ke-10 orang kusta itu adalah representatif atau mewakili dari gambaran manusia yang seringkali itu sebenarnya berfokus kepada mujizat gitu ya. Hasil dari mujizat maksudnya. Dan bukan kepada sumber mujizat itu sendiri atau pembuat mujizat itu sendiri gitu. Karena seringkali mujizat itu menjadi sentral dalam kehidupan orang Kristen. Tapi itu enggak sangat bisa dimengerti. Kenapa? Karena dari awal Tuhan Yesus lahir, dari ia mulai pelayanannya sampai ia mengakhiri pelayanannya dan ia naik ke surga. Semuanya itu dipenuhi dengan apa? Dengan mujizat, saudara-saudara. Semuanya itu mujizat semua. Dan saya percaya mujizat itu terjadi. Dan mujizat masih ada sampai sekarang. Saya percaya juga gitu. Dan nggak salah untuk kita meminta mujizat. Saya juga setiap hari meminta mujizat gitu ya untuk kesembuhan mama saya gitu. Tapi kadangkala saudara-saudara seringkali mujizat ini menjadi sentral dalam kehidupan kita gitu. Jadi gambarannya mungkin seperti kisah ini, kisah ke-10 orang kusta ini. Jadi yang ke-9 orang ini mungkin mereka terlalu senang dengan mujizat yang mereka terima. Terlalu senang dengan fokusnya itu ya hasilnya itu loh. Hasilnya itu ya gue sembuh dan gue gak mau udah gak inget lagi sama Tuhan yang menyembuhkan gitu. Dan gak salah kita untuk meminta mujizat, bukannya Tuhan juga berbicara kepada kita, maksudnya dalam kitab Filipi juga berkata, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita boleh meminta apa yang menjadi keinginan kita dan mungkin seringkali yang menjadi keinginan kita itu membutuhkan mujizat gitu ya saudara-saudara. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah apa tujuan dari mujizat itu? Sebenarnya apa sih tujuan dari mujizat itu saudara-saudara? Ya, jadi oke. Sekarang kita mau lihat di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ini tentang maksudnya Injil ini
tulis, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus lah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi di Yohanes 20 ini bilang kalau dalam Injil ini ditulis begitu banyak mujizat supaya apa? Supaya kamu percaya, supaya orang yang membaca Injil ini percaya. Percaya apa? Percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan Allah yang turun ke dalam dunia. Dan kita boleh percaya dan kita boleh memperoleh hidup karenanya gitu. Itu tujuannya. Dan dalam Markus 16 ayat 15-20 ini Tuhan di ayat 17 Tuhan bilang ini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, dan itu ada segala macam perbuatan yang membutuhkan mujizat gitu ya. Tapi di ayat 15-nya ada keywordnya, maksudnya ada kuncinya gitu ya. Yaitu adalah apa? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi mujizat ini diperlengkapi untuk orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Agar orang dapat percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bukan semata-mata karena Tuhan pengen orang itu sembuh, saudara-saudara. Iya benar, Tuhan pengen orang itu sembuh karena Tuhan mengasihi gitu ya. Tuhan melihat begitu banyak orang yang sakit dan mereka butuh kesembuhan. Ya Tuhan mengasihi, tapi bukan itu tujuannya. Utamanya, tujuan satu-satunya. Kenapa? Karena kalau Tuhan pengen semua orang sakit sembuh, bisa aja saudara-saudara Tuhan bikin cuman dengan sekejap semua orang yang sakit dalam satu dunia itu sembuh. Bisa banget. Nggak susah gitu buat Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah melalui mujizat, orang percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya saudara-saudara. Makanya dan ya tadi tujuan dari mujizat adalah supaya orang percaya gitu ya. Tapi ironisnya adalah mujizat gak menjamin seseorang untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya gitu. Ya. Di Matius 11 ayat 20 ya, di Matius 11 itu ada judul bagian yang Yesus mengecam kota-kota. Di situ dibilang Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat di kota itu, tapi tetap aja orangnya nggak bertobat. Dan juga di Lukas 16 di kisah Lazarus dan orang kaya. Ya, saudara tahu ya kisah Lazarus dan orang kaya. Tahu semua kan ya pasti ya. Dan di situ pada saat si orang kaya itu udah Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya itu berbicara kepada Abraham gitu ya. Kalau dia minta mujizat buat siapa? Buat untuk keluarganya dia yang masih ada di bumi. Untuk Tuhan kirim nih Lazarus ke dalam bumi. Kenapa? Supaya kalau mereka melihat mujizat, mereka akan percaya. Tapi apa kata Abraham? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi mujizat nggak menjamin seseorang untuk percaya penuh kepada Tuhan, saudara-saudara. Dalam Alkitab kita belajar kalau kita baca gitu ya, bangsa Israel yang mendirikan
patung anak lembu emas gitu ya. Sesudah dilepaskan Allah dari bangsa Mesir. Saudara tahu itu mujizat yang dilakukan Allah kepada bangsa Mesir ya untuk membebaskan bangsa Israel. Itu udah seperti apa saudara? Itu wah mujizatnya udah begitu mengagumkan sampai lautan pun terbelah gitu ya. Mesir itu adalah negara superpower pada zaman itu gitu ya. Kalau sekarang ada beberapa sih superpower. Oke, jadi ya. Begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan Tuhan, tapi tetap bangsa Israel masih bisa mendirikan patung anak lembu emas gitu ya. Setelah dilepaskan Allah dari Mesir. Dan ini murid-murid Tuhan Yesus, contoh yang paling gampangnya juga, Petrus sampai menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Yudas yang menjual Yesus untuk 30 keping perak. Thomas juga yang gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Mereka kurang melihat mujizat apa saudara-saudara dalam pelayanan mereka bersama Tuhan Yesus. Mereka nggak kekurangan mujizat untuk dilihat gitu ya, saudara. Nah pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita ini yang ke-9 orang ini atau yang satu? Yang ke-9 orang ini yang hanya fokus kepada hasil daripada mujizat atau mujizat itu sendiri. Atau kita benar-benar mencari siapa itu sumber mujizat. Siapa itu Tuhan yang sesungguhnya yang sanggup melakukan semua mujizat saudara-saudara. Dan pertanyaannya, apakah pada saat mujizat tidak terjadi dalam hidup kita gitu ya, kita dapat tetap berkata kalau mujizat itu nyata? Bisa gak saudara-saudara kita bilang mujizat itu nyata, tapi kenyataannya dalam kehidupan kita nggak terjadi mujizat gitu. Saint Augustine berkata, Saint Augustine itu siapa? Dia salah satu tokoh Kristen yang hidup di tahun 500 gitu ya, jadi 500-an, dan dia bilang gini, beberapa orang untuk menemukan Tuhan, mencari Tuhan, membaca buku, maksudnya Alkitab suci gitu, Alkitab gitu ya. Tetapi ada buku yang hebat yang adalah penampilan dari hal yang diciptakan gitu ya. Lihat ke atas, lihat ke bawah, catat dan baca itu. Tuhan yang mau engkau temukan gak pernah nulis buku dengan tinta. Tetapi dia mengatur di depan mata Anda hal-hal yang Tuhan ciptakan. Bisakah Anda meminta untuk suara yang lebih besar daripada itu? Kenapa? Karena surga dan bumi. Kenapa? Karena surga, langit dan bumi berseru kalau Tuhan menciptakan aku. Jadi Saint Augustine ini dia melihat Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui 2 buku, saudara-saudara. Ada 2 buku kalau menurut Saint Augustine ini. Saint Augustine ini bapak gereja, dia salah satu tokoh gereja yang ini ya. Jadi kalau saudara tahu original sin gitu kayak dosa turunan atau apa, itu teorinya Saint Augustine ini. Jadi menurut Saint Augustine ini, Allah menyatakan diri melalui 2 buku. Apa pertama itu the book of scripture, Alkitab gitu ya. Tuhan mengungkapkan dirinya lewat Alkitab, lewat perjanjian lama, nubuatan tentang Tuhan Yesus, udah gitu perjanjian baru. Oke, the book of scripture. Nah yang kedua ini kita mau bahas the book of nature. Jadi apa? Alam yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Alam yang ada di sekitar kita dan dunia ini dan alam semesta ini, itu juga adalah buku yang Tuhan tulis untuk menyatakan dirinya kepada kita. Ya, ada di Roma 1
Ayat berapa? Oke, kita nah ini menarik saudara-saudara. Mungkin agak berbeda sedikit saya bahasnya. Matematika gitu ya. Matematika. Ini kemarin aku pergi sama anak-anak Komsel, abis itu kita ngobrol gitu ya. Udah gitu mereka entah gimana, abis itu kita bahas soal matematika gitu. Dan matematika ini luar biasa saudara-saudara. Kenapa luar biasa ya? Mungkin kita nggak pernah terlalu mikirin gitu ya saudara-saudara. Jadi ini Eugene Wigner ini dia salah satu ini salah satu punya kontribusi terhadap kemerdekaan kita secara nggak langsung. Karena dia anggota dari Manhattan Project itu yang dipimpin sama Oppenheimer. Kalau ada yang nonton filmnya belum terlalu lama. Dia ini ahli matematika, pemenang Nobel Prize. Dan dia bilang, matematika dalam dunia natural dan kegunaannya itu benar-benar sesuatu yang misterius banget dan nggak bisa dijelaskan secara rasional. Maksudnya apa saudara-saudara? Saudara-saudara pernah berpikir gak nih ya matematika nih? Ini mungkin baru ya buat saudara-saudara. Tapi coba saudara-saudara pikir ya. Matematika itu ada dalam setiap kehidupan kita saudara-saudara. Dalam setiap kehidupan kita. Dalam dunia ini. Kalau kita kemarin naik mobil gitu ya, tekanan ban mobil saudara itu mesti benar-benar pas. Supaya ban itu bisa menopang mobil sampai kemarin dengan selamat. Pada saat kita berdiri di tempat ini, desainer ini, si Samuel ini, teman saya, dia udah hitung nih ketebalan betonnya untuk menopang jumlah orang yang akan ada akan berada di lantai 3 ini. Begitu juga dengan di lantai 4. Gravitasi saudara, itu ada hitungannya. Gravitasi itu daya tarik bumi gitu ya. Setiap planet itu punya gravitasi gitu. Gravitasi bumi itu ada hitungan matematikanya. Musik yang dimainkan bunyi gitu kan. Oh ini bunyi ini gitu. Tapi itu ada hitungan matematikanya saudara-saudara. Kenapa note C kalau dimainin di sini sama di Afrika note C-nya sama gitu. Note-nya gitu ya. Karena udah sepakat nih kita. Ya, note C ini dimainkan di 440 kHz satuannya gitu ya. Jadi pada saat note C di sini dibunyikan sama di Afrika sama gitu. Matematika ada di sekeliling kita. Bahkan pada saat ibu-ibu masak di dapur gitu ya. Mungkin untuk memanaskan air gitu. Mau bikin Indomie gitu. Itu mesti ada ukuran panasnya berapa baru itu air bisa mendidih. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta, dunia dengan isinya, langit dan bumi dengan isinya. Dan Tuhan menyelipkan matematika ini gitu ya. Ada di dalam penciptaan. Itu sesuatu hal yang mengagumkan saudara-saudara. Sesuatu hal yang sangat di luar pikiran sebenarnya. Kita bisa mengerti gitu. Kita bisa mengerti bahasa Tuhan menciptakan alam semesta ini gitu saudara-saudara. Makanya si Eugene Wigner ini juga amazed gitu dia. Nah, kenapa kita bisa mengerti sih? Kenapa kita bisa mengerti matematika? Kita bisa berbicara dengan bahasa, kita bisa mengerti satu sama lain. Kita ini debu kecil saudara-saudara. Bumi ini dalam alam semesta ini debu dan kita ini debu dalam debu gitu. Tetapi kita yang debu ini kita dapat mengerti cara kerja alam semesta. Kalau saudara-saudara tahu ilmu astrofisik yang ada yang sekarang ilmuwan sudah tahu, itu mereka bisa tahu saudara kandungan apa yang ada di matahari, bukan cuma matahari, mungkin di
di matahari, di bintang, di planet lain, mereka bisa tahu. Kenapa kita manusia yang sekecil ini bisa tahu hal yang begitu besar, begitu luar biasa. Kenapa saudara? Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Makanya manusia bisa menciptakan. Manusia bisa menciptakan sampai sekarang, manusia bisa kalau saudara ada yang ngikutin, manusia bisa menciptakan AI gitu ya. Itu intelligence yang wow, luar biasa gitu. Jadi kita dapat melihat jejak mujizat Tuhan, jejak intelektual dari Tuhan. Lewat apa? Lewat hal yang sederhana, matematika gitu ya. Dan ini agak lebih sulit lagi sebenarnya teman. DNA itu apa? Deoxyribonucleic acid itu adalah molekul. Ini agak susah. Mungkin ada dokter Tri yang bisa bantu saya di sini. Ya. Jadi DNA itu adalah molekul yang mengandung kode-kode genetik yang unik gitu ya, terhadap setiap individu. Dan dari DNA ini dapat terbentuk warna mata kita seperti apa. Penyakit yang ada dalam tubuh kita seperti apa itu ditentukan dari DNA ini. Dan DNA ini apa saudara-saudara? DNA ini adalah kode genetik. Jadi ada sekuensinya. Ya, jadi dia ada 4 komponen, ada thymine, sitosin, adenin, dan guanin. Dan cara kerjanya gimana mungkin saudara baiknya ngulik sendiri di rumah ya. Karena itu rumit dan agak ribet untuk dijelaskan. Tapi itu adalah sequence dan saudara itu molekul yang sekecil itu menggambarkan apa? Menggambarkan suatu intelijensia yang sangat tinggi saudara-saudara. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan tubuh yang begitu luar biasa gitu ya. Dan ada apa? Ada jejak intelektualitas, ada jejak mujizat, ada jejak kebesaran Allah dalam hal yang paling kecil sekalipun saudara-saudara. Dan bahkan dari hal yang paling besar sekalipun dari alam semesta ini, kita bisa melihat kebesaran Allah. Karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah orang Kristen beda saudara sama Allah yang lain. Ini panjang sih kalau diceritain. Kenapa? Karena Allah orang Kristen itu berada di luar ruang dan waktu sebenarnya. Dia adalah Alfa dan Omega, dia awal yang akhir. Maksudnya apa? Bukan dia nggak berada dalam semesta ini, dan hampir semua agama lain Tuhannya itu ada dalam alam semesta. Jadi apa yang kita bisa pelajari saudara dari hal ini? Apa yang kita bisa pelajari? Oke. Jadi kita bisa belajar kalau Tuhan menyatakan yang mujizat itu enggak cuma dengan hal yang supranatural, tapi juga Tuhan menyatakan mujizat dalam hal yang kita enggak istilahnya sia-siakan, kita take for granted gitu ya. Kita ngelihat, saya ngelihat Helmi atau itu sebenarnya mujizat Tuhan gitu. Dunia ini, alam semesta ini beserta semua ciptaannya itu adalah mujizat yang nyata daripada Tuhan. Kita bisa melihat jejak intelektualitas Tuhan, kita bisa melihat jejak kebesaran Tuhan dari semuanya itu saudara-saudara. Jadi yang saya ingin untuk saudara-saudara pelajari adalah saudara-saudara bisa melihat mujizat, enggak cuman mujizat yang supranatural. Bisa gak Tuhan menyatakan mujizat secara supranatural? Bisa banget saudara-saudara. Dari
ada Craig C. Kinnear itu ada buku, dia nulis buku, di perpustakaan ada bukunya di bawah, cuman itu buku yang lama, ini buku yang baru, dia bahas apa? Dia bahas mujizat-mujizat yang terjadi, tapi diselidiki saudara-saudara. Jadi benar-benar ini benar gak nih gitu, dicek mujizat, itu benar-benar ada ratusan atau ribuan mujizat yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi Tuhan masih melakukan mujizat, tapi saya pengen saudara-saudara jemaat GBI Jelambar Timur belajar kalau mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya mungkin aku kadang-kadang kalau ngelihat Cuy Lis punya Instagram gitu ya, dia lihat dia posting bunga udah gitu mengagumi, oh ini karya Tuhan yang begitu luar biasa. Itu benar saudara-saudara. Maksudnya kita mesti bisa belajar mensyukuri mujizat Tuhan dari hal terkecil. Ya, kita bisa melihat jejak mujizat Tuhan, jejak intelektualitas Tuhan. Aku baru bahas 2 tadi, matematika dan DNA gitu ya. Dan masih banyak yang lain saudara-saudara. Kalau saya boleh kesaksian sedikit soal mujizat, 25 tahun yang lalu, udah tua bener ya 25 tahun yang lalu. Ya 25 tahun yang lalu saya ada kejadian yang unik. Jadi waktu itu mama saya mau pelayanan, ini saya masih ingat sampai sekarang saudara-saudara. Karena itu lumayan berbekas ya. Mama saya mau pelayanan, dia mau pergi pelayanan kaum ibu, saya masih ingat banget kaum ibu di salah satu gereja di Telugong gitu ya. Dan itu pelayanannya itu sore atau saya lupa juga sebenarnya pas waktunya. Itu jam berapa, tapi saya masih ingat waktu itu saya kurang lebih SMP. Dan pada saat mama saya mau pergi pelayanan, itu nggak ada, pada saat dia mau pergi pelayanan itu kayak 15 atau setengah jam sebelumnya, hujan gede banget saudara-saudara. Hujan gede banget dan itu benar-benar hujannya bukan hujan yang gede biasa ya. Itu lumayan hujan gede berangin gitu dan waktu saya lihat kondisi itu saya bilang sama mama saya, Mi ini jangan pergi, kalau kayak begini pergi pasti basah sampai di sana juga nggak mungkin lah pelayanan naik ke mimbar udah gitu basah-basah kan nggak lucu gitu. Masa naik ke mimbar udah gitu basah kuyup kan nggak mungkin gitu saudara-saudara. Dalam pikiran saya pikir seperti itu. Dan nyokap saya itu modalnya itu cuma payung doang, dia tetap mau pergi saudara-saudara. Saya bilang jangan pergi, udah telepon aja nih, teleponnya berapa sih aku teleponin gitu ya. Dan pada saat itu nyokap saya tetap kekeh gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, mami tetap pergi, dia tetap maksa gitu turun. Kalau saudara tahu gereja lama gitu ya. Kan di ruang serbaguna paling atas gitu, di lantai 3 ada turun gitu kan. Saya ikutin mama saya ke situ, habis itu saya lihat ke bawah dia tetap turun gitu. Oh, waktu dia turun gitu, saya ke teras lantai 3. Kalau saudara ada yang tahu gereja lama, di lantai 3-nya itu ada teras dan bisa kelihatan gitu ya. Ini mama saya mau turun gitu. Dan tuh hujan deras banget saudara-saudara. Waktu saya ngeliat gitu juga saya basah kuyup sebenarnya gitu. Tapi lucunya, saya ngeliat saudara dari jauh gitu, ada becak jalan saudara-saudara. Becak jalan dengan ditutupin sama plastik. Becak itu jalan dan saya lihat gitu waktu mama saya buka pintu gitu, itu becak pas nyampe di depan pintu gerbang saudara-saudara. Wow, saya bilang di situ saya kayak sampai nangis saudara. Kalau ngomongin mama saya emosional. Maklum anak kesayangan. Peristiwa itu kecil gitu ya, cuman ada tukang beca nyampe pas gitu. Tapi itu
nancep saudara di hati saya. Walaupun kesannya mujizatnya kecil gitu. Itu mujizat saudara, karena kemungkinannya kecil banget buat ada becak pas gitu sampai gitu tuh kecil lah gitu. Karena itu hujan gede banget, buat kendaraan lewat, apalagi kendaraan umum kayak gitu lewat juga jarang banget. Dan waktu itu becak juga bukan yang banyak gitu ya saudara-saudara, itu jarang-jarang juga becak, nggak banyak gitu. Jadi kemungkinannya kecil, makanya aku anggap itu sebagai suatu mujizat. Mujizat yang kecil ya mungkin, cuma tukang beca pas gitu. Nyampe dan pas mama saya buka pintu. Ini pas gitu dia masuk pakai payungnya. Dia pergi pelayanan gitu saudara-saudara. Aduh. Sorry kalau saya kalau nyinggung mama dengan kondisi kayak gini jadi bawa emosi. Tapi pada saat itu saya tahu saudara-saudara, saya tahu kalau Tuhan itu menyertai. Dan Tuhan akan melakukan mujizat gitu. Seperti tadi di Markus bilang, Tuhan akan menyertai setiap orang yang percaya dengan tanda-tanda gitu ya. Tapi ada ayat 15-nya di belakang bilang, ya itu untuk apa? Untuk melayani dan membuat orang percaya. Mujizat itu buat orang percaya. Kejadian itu saudara-saudara bikin saya secara bawah sadar dan sadar gitu ya. Tahu kalau penyertaan Tuhan itu ada pada saat kita mau melayani dengan sungguh-sungguh saudara. Pada saat kita mau dengan segenap hati melayani, penyertaan Tuhan itu ada. Walaupun itu cuman dikasih lihat dengan beca gitu. Aduh, cuman itu kena saudara buat saya. Dan ya. Dan 25 tahun kemudian, tepat tahun lalu gitu ya. Kita boleh, ini pas tanggal 3 gitu ya. Kita boleh meresmikan gedung ini. Dan gedung ini boleh jadi, itu juga karya Tuhan yang luar biasa saudara. Karena kenapa? Karena kalau saudara tahu kilas balik pada saat gedung ini dibangun, itu agak unik. Kenapa? Karena gedung ini dibangun pada saat COVID gitu ya saudara-saudara. Bukannya kita mau sok-sokan bangun pada saat COVID, tapi IMB-nya itu ada tenggat waktu gitu kan. IMB-nya itu ada tenggat waktu dan mau gak mau itu mesti dibangun. Kalau gak kita mesti ngurus IMB lagi saudara-saudara. Jadi mau gak mau kita mesti bangun pada saat COVID. Tuhan izinkan gedung ini dibangun pada saat yang kesannya gak mungkin gitu ya, susah gitu. Dan waktu papa saya pergi buat ngecek tempat ini hampir seminggu berapa kali, saya juga khawatir gitu ya dengan COVID yang ada gitu dan banyak korban juga yang berjatuhan gitu kan. Tapi pada saat kita melangkah untuk melayani Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara-saudara. Itu yang saya dapat dari peristiwa mama saya itu. Dan itu terulang lagi di gereja ini. Jadi mujizat itu nyata saudara-saudara. Mujizat itu nyata secara supranatural, secara natural. Kita melihat mujizat itu ada di mana-mana saudara. Jadi ya mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman yang sudah disampaikan boleh dapat dimengerti dan kiranya apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dapat tersampaikan dan setiap jemaat yang mendengar dapat mengerti dan menyadari kalau Allah adalah Allah yang membuat mujizat, Allah adalah Allah yang
sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, Tuhan juga mau memberkati perjamuan kudus ini. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Thank you, sir. Saya mengundang pelayan dan kita mau naikkan pujian salibnya. Ya, salibnya. Saya mau mengundang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, Kau telah turun ke dalam dunia ini, Kau telah mati bagi kami dan Kau bangkit Bapa untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya melalui perjamuan kudus ini kami dapat mengerti betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Betapa dalamnya dasi kasih-Mu kepada kami. Betapa besar pengorbanan Tuhan kepada kami. Sehingga Engkau mau turun, Engkau mau mati bagi kami. Agar kami dapat selamat ya Bapa. Dan Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas anggur dan roti ini. Dan pada saat setiap jemaat yang akan memakan dan meminum roti ini, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan mereka mengerti Bapa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan, Kau mau berkati perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Amin. Silakan petugas perjamuan kudus membagikan. Kita mau naikkan pujian ini lagi. Salibnya, salibnya,
mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Jemaat dipersilakan berdiri. Kita angkat roti kita tinggi dengan tangan kanan. Dan dengan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk penebusan karya penebusan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami baru saja lakukan. Dan Tuhan, kiranya semuanya ini
dapat meneguhkan iman kami dan kami semakin percaya kepada Tuhan dan kami semakin berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat GBJ Lambar Timur, hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Saya berdoa biarlah setiap kita boleh terus mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Berikut adalah informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 di gedung 52 lantai 2 Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kak Stefano dengan tema Father and Mother. Di hari Rabu, ibadah WBI mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WBI yang diadakan di gedung 35 pada pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Susan dengan tema Memenuhi Mandat Allah. Di hari Kamis, ibadah doa Kamis diadakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Dan untuk anak-anak muda, diundang untuk hadir di dalam Youth Community yang diadakan pada hari Sabtu 9 September pukul 6 sore di gedung 52. Minggu depan 10 September 2023, pada pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Pendeta Bertina Munte yang akan membahas tentang adakah iman. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan diadakan di gedung 52 lantai 2. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kosandi dengan tema Culture War. Di bulan September, ibadah Kompas diadakan pada tanggal 16 September 2023 pada pukul 6:30 malam. Dan kali ini ibadah Kompas diadakan secara onsite yang akan membahas tentang mentally healthy families yang akan dilayani oleh Ibu Heni Wirawan. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. Oke, amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Puji syukur, kiranya kita terus tetap percaya dan setia bahwa mukjizat ada di sekeliling kita ya Bapak Ibu. Dan sampai saat hari ini, polusi udara yang begitu buruk, banyak yang sakit, tapi saat hari ini kita berdiri di tempat ini dengan tubuh yang sehat, itu suatu mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita banyak belajar sekali pagi hari ini, kita tidak mencari berkat atau mencari mukjizat itu sendiri, tapi kita mencari sumber dari pemberi berkat dan mukjizat pada hidup kita. Saya mewakili gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Sandi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, saat ini kita mau menyaksikan penyerahan anak. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk yang bertugas. Puji Tuhan. Saya minta waktu sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudara, karena biarlah setiap kita kalau ada yang bersuka cita, kita juga ikut bersama-sama bersuka cita, amin. Nah di dalam minggu ini harusnya ada 5 pasang yang akan menyerahkan anak mereka, tapi karena ada kondisi tertentu, hari ini kita akan menyaksikan 3 pasang suami istri yang diberkati Tuhan. Yang pertama mereka adalah pasangan Adi Pratama dan Lisa Yana, yang dikaruniai anak kedua yang bernama Ezio Carlos Pratama yang lahir pada tanggal 25 Mei 2023. Saya persilakan untuk maju ke depan. Dan untuk pasangan yang berikutnya adalah Pangkat Pratama Supit dan Yuheni
yang dikaruniai anak pertama yaitu yang bernama Jorel Gerard Supit yang lahir pada tanggal 20 Mei 2023. Kami undang untuk maju ke depan menghadap jemaat biar jemaat bisa lihat ya. Inilah pasangan-pasangan yang diberkati Tuhan. Dan pasangan berikutnya adalah Michael Novandri dan Naomi Natalia yang dikaruniai anak kedua yang bernama Gevariel Russell Novandri yang lahir pada tanggal 11 April 2023. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Inilah ketiga pasang yang diberkati Tuhan. Dan sekali lagi ini merupakan prosesi penyerahan anak. Mereka sudah menerima pembekalan bagaimana penyerahan anak ini bukan cuma sekedar ritual tetapi penyerahan anak merupakan sebuah komitmen bagi para orang tua di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat Tuhan. Bahwa anak yang diberikan Tuhan adalah kepercayaan yang harus dijaga, dirawat dengan penuh tanggung jawab. Dan penyerahan bukti bahwa kita sebagai orang tua nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa mengarahkan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Dan sekaligus ini merupakan komitmen para orang tua kepada Tuhan. Bahwa saat mereka menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, mereka pun di saat yang bersamaan memberikan teladan buat anak-anak mereka untuk hidup juga sesuai dengan firman Tuhan. Mari saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan saya meminta ketiga pasang ini boleh menghadap ke mimbar. Dengarlah firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Mari kita angkat pujian sampai masa tuamu. Aku Yesus, tetap dia. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh mendukung di dalam doa dan juga terus mendukung di dalam perjalanan iman, perjalanan sebagai orang tua, khususnya bagi ketiga pasang yang menyerahkan anak mereka pada saat pagi hari ini. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi katakan sampai masa tuamu. Dan saya mengundang para pejabat-pejabat pelayan Tuhan dapat berkeliling untuk mendukung di dalam doa ketiga pasang suami istri yang menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Pada saat pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan sebelum lebih jauh, tangan para setiap hamba-hambamu ini mengurapi setiap orang tua dan juga anak-anak yang diserahkan di hadapan Allah. Biarlah Engkau menguduskan setiap tangan-tangan kami Tuhan.
Dan biarlah tangan Allah sendiri yang menjamah kehidupan mereka, yang melawat kehidupan mereka, agar berkat Allah tercurah di dalam setiap kehidupan mereka. Dan saat ini, mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Kami membawa para orang tua ini Tuhan, yaitu Michael dan Naomi, Pangkat dan Yuheni, Adi dan Lisa. Kami menyerahkan para orang tua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Mereka punya disiplin rohani untuk terus membangun, bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka memperoleh kekuatan untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam segala keterbatasan mereka sebagai orang tua. Kami pun berdoa saat ini biar kiranya Tuhan mencurahkan berkat. Mencurahkan hikmat marifat-Mu bagi para orang tua ini. Untuk mereka dapat terus membesarkan anak-anak mereka. Engkau mencurahkan berkat di dalam mata pencaharian mereka. Di dalam apapun yang mereka usahakan menjadi berhasil. Dan mereka tidak akan kekurangan. Sebab Allah lah yang memelihara kehidupan mereka. Anak cucu mereka tidak akan menjadi peminta-minta. Tetapi anak cucu mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka usahakan menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa buat anak-anak mereka. Saat ini kiranya turunlah berkat buat Ezio. Kami percaya berkat Tuhan ada bagi Ezio. Mulai dari masa kecilnya bahkan sampai ia bertumbuh dewasa. Sampai masa tuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan hidupnya sepenuhnya ada di dalam kuasa Tuhan. Berkat akan mengikutinya. Hormat kekayaan akan mengikutinya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan mulai hari ini kami nyatakan Ezio sebagai bagian dari jemaat Tuhan, khususnya bagi jemaat GBI Jelambar Timur. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kami juga menyerahkan Jorel ke dalam tangan-Mu ya Allah. Turunlah kiranya berkat buat Jorel. Pimpinan dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya mulai dari masa kecilnya sampai ia tumbuh dewasa. Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Allah. Ia menjaga hidupnya tetap benar di hadapan-Mu ya Allah. Dan melalui kehidupannya banyak orang diberkati. Dan saat ini juga kami menyatakan bahwa Jorel merupakan bagian dari jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam keluarga besar GBI Jelambar Timur. Turunlah kiranya berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini kami mencurahkan berkat buat Russell. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar kiranya Russell boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertainya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia menjaga hidupnya benar, bahkan ia boleh menjadi berkat, ia boleh menjadi garam dan terang dimanapun ia berada. Dan kiranya diberkatilah apa yang dikerjakannya Tuhan. Mulai dari masa kecilnya sampai ia tumbuh dewasa. Ia boleh tetap menjaga hidupnya benar di hadapan Allah. Dan saat ini kami pun menyatakan bahwa Russell menjadi bagian dari jemaat Tuhan di dalam keluarga besar GBI Jelambar Timur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya turunlah berkat-Mu bagi Russell. Terima kasih Tuhan, kami telah menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak melepaskan mereka. Penyertaan dan pimpinan-Mu selalu ada buat mereka mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat. Oke, saat ini saya menyambut untuk bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya menyambut selamat datang dan kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu tetap bergabung dalam ibadah kami untuk minggu-minggu selanjutnya. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang akan dilakukan 2 kali. Satu untuk operasional gereja kita dan yang kedua untuk memperlengkapi gedung gereja kita.
Kita jalankan persembahan kita sebelum itu berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan dan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi bekal bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dan kami boleh tetap percaya bahwa mukjizat itu masih ada untuk saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan. Dan boleh memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tak berdaya kuasa-Mu Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena ya Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang hidup dalam kami ya Yesus. Mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Inilah pernyataan iman kami bahwa sungguh kami percaya mujizat-Mu masih ada. Dan mujizat ada di dalam sekitar kami, di dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah sumber mujizat itu hidup dan nyata dalam hidup kami. Biarlah mulai dari hari ini dan seterusnya Tuhan, firman-Mu yang kami terima hari ini boleh hidup dan menghidupi kami. Supaya kami bukan hanya meminta mujizat, tetapi kami menjadi mujizat di tengah-tengah tempat dimanapun Engkau menempatkan kami. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di studi, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Kami bisa jadi bukti nyata bahwa mujizat itu terjadi dan nyata sampai dengan saat ini. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bu Gembala kami, biarlah hikmat-Mu dan pengurapan-Mu terus dicurahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Mulai dari hari ini dan seterusnya. Dan melalui pelayanan beliau nama Tuhan terus ditinggikan dan banyak jiwa dimenangkan. Dan kami percaya gereja-Mu di tempat ini akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, akan menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar kami, sebab sungguh Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami berdoa, biarlah setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini mengambil bagian di dalam ibadah, setiap kami yang membawa beban pergumulan kami, biarlah Engkau melepaskan kami dan memberikan kami jalan keluar. Engkau memberi hikmat buat setiap kami dan menuntun kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami bertindak, untuk kami melakukan kehendak Tuhan di dalam segala keputusan kami. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin hadir ataupun yang tidak hadir, mereka yang dalam kondisi sakit, Tuhan melawat setiap mereka. Dan saat ini kami berseru, biarlah oleh kuasa bilur Yesus menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang bimbang kami diteguhkan iman kami untuk terus mata dan kehidupan kami terarah kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya akan menghadapi pemilu di tahun yang akan datang. Biarlah mulai dari sekarang sampai terpilihnya pemimpin yang baru, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya pemerintahan bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini dan semua proses persiapan pemilu sampai dengan pelaksanaan nanti. Kami menyerahkan biar Tuhan turut campur tangan, Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini kembali kami bersehati sebagai umat Tuhan yang mengasihi Ibu Gembala senior kami bawa Tante Popi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat Allah terjadi. Tidak ada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui kuasa mujizat-Mu biar banyak orang melihat Allah itu hidup dan nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya saat ini di dalam masa kemoterapi yang keempat, Ibu Gembala kami terus diberikan kekuatan, tubuhnya terus menjadi kuat, rohnya menjadi kuat di dalam Engkau ya Allah. Dan apapun yang dibutuhkan bagi Ibu Gembala kami dan juga keluarga, Tuhan menyediakan. Dan Engkau terus memberikan damai sejahtera, ketenangan buat keluarga untuk menghadapi ini semua. Dan biarlah kami jemaat Tuhan dapat terus maju di dalam Engkau. Iman kami dapat terus bertambah-tambah di dalam Engkau. Agar Tuhan terus dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Dan saat ini sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Allah. Diberkatilah engkau keluar dan masukmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluarga dan anak-anakmu, anak cucumu akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Dan biarlah mulai dari saat ini penyertaan Tuhan yang sempurna boleh menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Bahkan Roh Kudusnya yang akan menuntun dan memberikanmu perlindungan dan damai sejahtera Allah yang berlangsung mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bersama
Yesus memberkati. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota